Semangat, Ulangi Mbak. dari assalamualaikum tadi. Ulangi Ini Mas, sudah ya. ulangi yang tadi Mas. Kenapa what good aja? Ya, nah kan tadi ya uang apapun bentuk visualnya itu ya, bentuk intrinsiknya itu nilainya itu sama unsurnya itu. Itu mau uang yang zaman sekarang, uang Rp500 yang ada monyetnya, masih ingat ya? Zamannya anak kita itu nggak paham tuh. Kalau uang itu lebih gede dibandingkan itu. Atau uang koin gitu. Itu semuanya itu sama itu. Unsur pembentuknya itu dominannya itu adalah unsur tanah. Kayak gitu. Entah itu logam tadi ya, logam, kemudian emas gitu. Dan sebagainya. Itu dari tanah. Kalau uang kertas asalnya itu dari kertas gitu ya. Kertas yang dikasih nilai gitu. Kertas itu asalnya dari serat pohon gitu. Pohon itu asalnya itu dari bibit, bibitnya itu dia tumbuh di bumi. Jadinya uang itu energi ya istilahnya itu. Unsur utama partikel uang itu adalah unsur bumi. Nah, tinggal bagaimana kita menyamakan frekuensi uang tadi. Nah, menyamakan frekuensinya uang itu ya dengan menjadikan tubuh kita itu didominasi dengan energi bumi. Gitu. Kalau bahasa Jawanya tuh kudu jadi menungso. Gitu ya. Bagus teri ya. Gitu. Jadi energi angkara murkonya itu mesti diturunin supaya bisa jadi menungso. Kayak gitu. Nah, kenapa uang bisa cepat habis sama kita gitu ya? Itu karena di tubuh kita itu didominasi oleh energi panas atau energi api. Itu yang bikin kita itu nggak dikejar uang. Jadi kalau misalkan uang masuk 50.000, cash in 50.000, kadang cepat keluarnya 50.000. Kadang hari itu juga habis gitu. Atau cash in 50.000 yang keluar 100.000. Gitu. Jadinya ngutang energi 50.000. Seperti itu. Nah, biar kita bisa menyamakan frekuensi uang tadi, itu pasti menjadi tanah. Atau unsur tanah kita tuh didominankan dibandingkan unsur api. Makanya jangan heran gitu ya, anak kecil, bayi baru lahir itu rezekinya lebih gede dibandingkan orang tuanya kadang. Karena bayi yang baru lahir, yang belum balik gitu ya, belum berakal, gitu. Itu mereka dominasi tanah itu lebih besar. Gitu. Akibatnya rezekinya mereka itu mudah kan dilancarkan. Nah, di melek duit itu kita bagaimana menurunkan energi api dan juga energi tanahnya teman-teman itu teraktivasi. Gitu ya. Desain itu kayak gini. Kan di tubuh kita itu ada 4 salah, mohon maaf. Energi kita itu kan ada 4 ya, gitu. Yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Yang pertama itu adalah energi yang pertama itu angin, gitu. Kemudian angin, kemudian air, terus tuh api. Nah, api di tubuh kita tuh dia ada 2 jenis api, ada hot sama hotness. Hotness itu yang paling panas. Kemudian yang ketiga itu adalah unsur bumi, gitu. Bumi sama dryness, kering sama lembab. Humidity ini lembab, tanah liat. Dryness ini itu tanah yang kena panas, gitu. Kayak gitu. Ya kalau disederhanakan ini api ya, yang hot itu api. Gitu. Ini api, yang ini bumi. Gitu.
angin, air. Nah, itu komplit lah energi manusia itu. Energi yang ada di alam semesta ini, gitu ya. 4 energi yang ada di alam semesta ini dia bersumber dari satu energi. Gitu. Kira-kira sumbernya dari mana? Ada yang bisa tebak? 4 energi di alam semesta itu, sama di manusia juga. Matahari kan, Mas? Betul, dari matahari. Jadi matahari itu sumber energi utama. Jadi bukan tanah gitu ya. Tanah itu tempat fondasinya. Gitu. Jadi semua energi ini, gitu. Energi ini sumber utamanya tuh dari energi matahari. Gitu ya. Dari sun gitu. Nah, matahari nih jadi informasi utama, jadi frekuensi utama gitu ya. Ya dalam kurun waktu tertentu ya, kalau secara faktanya mulai dari habis fajar sampai sebelum maghrib gitu. Itu menyinari bumi. Dan makhluk-makhluk yang disinari itu dia menerima frekuensinya masing-masing. Kalau misalkan kayak tanaman gitu ya, itu dia hanya mengambil energi wind gitu. Jadi dia hanya mengambil energi yang warnanya hijau kayak gitu. Kemudian kalau tumbuhan itu dia itu humidity. Dia kalau sesuai dengan ilmu cakra gitu ya, tumbuhan itu dia cakranya itu coklat. Sama kayak hewan. Hewan itu dia coklat juga gitu. Kalau jin itu dia nggak ada cakranya, dia itu nggak ada warnanya kalau jin. Jadi kalau dia nempel ke tubuh kita tuh kita ngerasa kayak dingin yang menusuk kayak gitu. Nah, berbeda dengan manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Itu manusia tuh butuh semuanya itu kayak gitu. Nah, tadi di MDA tuh lebih detail kita bahasnya tentang ada nanti psikolobus gitu ya. Psikolobus itu ya bentuk cakra atau ki itu sendiri gitu. Kemudian komponen psikologusnya dan juga bagaimana kita mengoptimalisasi jiwa atau psikologis tadi supaya bisa kita optimalisasi dan kita bisa setting untuk narik apa yang kita mau. Nah, ini latihannya yang paling simpel gitu ya. Paling simpel itu adalah duit kayak gitu. Kenapa mesti duit? Ya supaya kita bisa sampai kepada tingkatan tertentu, basic utamanya itu adalah duit kayak gitu. Atau harta gitu ya. Gitu. Jadi pijakannya itu harta. Jadi jangan dijadikan duit itu di atas tapi di bawah. Gitu. Filosofinya kayak gitu. Nah, 4 energi ini bersumber dari matahari gitu ya. Nah, ini matahari ini adalah ciptanya Allah yang benar-benar salah satu bentuk kasih sayangnya Allah kepada manusia. Cukup dengan satu matahari ini aja itu bisa memberikan kebaikan kepada seluruh makhluknya. Seperti itu. Nah, di melek duit itu kita teman-teman itu dilatih gitu. Dilatih untuk mengendalikan apinya ini supaya nggak sampai gosong. Makanya istilahnya itu ya, kalau uangnya itu hari ini itu nggak ada cash in, nah itu gosong kayak gitu. Gosong. Nah, karena kemungkinan besar energi apinya itu pada saat itu dominan. Gitu. Jadi energi buminya itu dikalahkan sama energi apinya. Ibaratnya kayak gini ya. Nah ini adalah bumi. Energi apa, Mas? Boleh diulang, Mas? Energi apinya itu lebih dominan dibandingkan energi bumi. Kayak gitu. Kan tadi ada hot, ada bukan hot ya, itu yang benar tuh head. Nah, ada head, ada hotness. Head itu hangat, hotness tuh panas, yang panas banget. Nah, itu mesti dikendalikan. Anggaplah ini yang saya gambarnya warna kuning itu adalah bumi, kayak gitu. Nah,
Kita bisa jadi menungso, jadi manusia itu kalau sirkulasi energi kita itu stabil gitu. Jadi tidak ada yang lebih dominan, tidak ada yang lebih didominasi, ya, lebih minor, kecil. Jadi yang namanya manusia gitu ya, manusia itu kan kalau berbuat maksiat gitu ya, itu derajatnya itu lebih rendah dibandingkan hewan kayak gitu. Lebih rendah dibandingkan alam kalau dalam Al-Qur'an. Karena tadi hewan aja tuh nggak kepikiran melakukan kayak gitu, manusia tuh sempat aja kepikiran melakukan maksiat-maksiat seperti itu, kayak gitu. Itu kalau dalam perkara apa, filsafat Jawanya itu tadi nggak bisa mengendalikan angkara murkonya itu, akibatnya bisa dikendalikan oleh hawa nafsu. Kalau dalam, pembahasan apa itu dakwahnya bukan Imam, Sunan Kalijaga gitu ya, itu nggak bisa ngendaliin sedulur papat limo pancernya. Jadinya sedulurnya itu, sedulur yang 4 itu mengendalikan dirinya, yaitu menjadikan dirinya itu, negatif, seperti itu. Nah ini api head, anggap ini jelek apinya ya. Nah anggaplah ini api, nah negara api, kayak gitu. Nah ini yang head, ada juga api yang hotness. Nah api ini itu tidak boleh mendominasi di tubuh kita, jangan sampai apinya itu, lebih besar gitu ya, bahkan mendominasi energi tanah. Nah ini yang kondisi parahnya kayak gini. Atau kalau misalkan, energi buminya itu nggak ada, itu yang benar-benar setan dalam wujud manusia, gitu. Nauzubillah min dzalik, gitu. Nah, kondisinya kita itu mungkin ya 60% api, 40% bumi. Nah, itu yang bisa kalau kita nggak kendalikan, kita nggak stabilkan, gitu ya, ya itu yang bakal jadi, sulit kita dikejar rezeki, kayak gitu. Karena kalau misalkan rezekinya datang, itu hanya rezeki yang emang ditakdirkan pada hari itu, kayak gitu, bukan rezeki bonus. Nah, di melek duit itu kita latihannya itu energi apinya itu kita kurangin, gitu ya, sampai stabil, kemudian energi buminya itu kita tingkatin, gitu. Jadi semakin semakin besar energi buminya, makanya ada jurus napak, gitu ya. Jurus napak itu, nggak pakai sendal, gitu ya, nyeker, gitu. Yaitu untuk tadi, nge-charging energi bumi, gitu. Kemudian ada, jurus 396 gitu ya, itu untuk ngeluarin energi panasnya, supaya panasnya itu keluar sisa residual energi di tubuhnya, kayak gitu. Lalu, jurus mihub gitu. Jadi minum minum air atau makan dengan sambil, napas 616 kayak gitu. Itu untuk mengatur sirkulasi energi supaya optimal, supaya nggak ada yang, terhalang kayak gitu, energi-energinya. Nah, di tubuh kita itu ada 7 terminal energi, itu nanti kita bahas secara mendalam di MDA, gitu. Kalau di sini agak kepanjangan nanti. Nah, di MDA nanti itu lebih lebih mendalam, semua yang kita pelajari berkaitan dengan melek duit dan juga prakteknya itu lebih simpel. Jadi kalau teman-teman yang punya kendala praktek di lapangan gitu, misalnya di daerah perkotaan sulit nyari tanah gitu ya, biasanya banyaknya aspal, kayak gitu. Sama juga di Sampit itu nyari tanah juga sulit, kecuali kalau ke pinggiran, ke perumahan-perumahan baru ya. Kalau di saya kebetulan rumahnya baru, jadinya tanahnya masih masih aspal. Kalau rumahnya udah lama, itu udah dipaving atau dicor, jadi agak sulit nyari tanah. Nah itu yang kalau di Melek Duit Advance, nanti prakteknya lebih simpel, jadi nggak harus ke luar tanah gitu. Cuman ya mesti mesti keluar rumah juga gitu ya, supaya charging-nya itu lebih cepat gitu. Nah, di Melek Duit Advance itu dia fokusnya kepada internal. Karena cakra kita itu ada 2 jenis gitu ya. Jadi kalau yang saya pelajari itu dia ada kayak gini. Jadi cakra kita itu ada Ki, itu energi itu ada yang diamond energi gitu ya. Jadi kalau kayak yin dan yang kemarin sempat kita diskusi di MDA sama Bang Sumo gitu ya. Yin dan yang itu baru 2 sisi, kayak gitu. Jadinya ada cakra tuh dia ada 7 pintu.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Posisinya jaraknya kurang lebih kayak gini. Yang di sini solar plexus. Jadi cakra kita tuh ada 7 pintu. Nah, itu ada di badan kita itu. Ada di depan gitu ya. Cakra itu istilah lainnya psikolobus atau kantung jiwa. Kalau dalam penelitian tentang energi di barat itu mereka mengistilahkan psikolobus. Kalau di Cina itu namanya cakra. Cina, India, kalau di India namanya cakra. Cakra itu ya itu ya. Sepeda motor kita tuh yang punya motor tuh ada cakranya gitu. Ya cakram gitu. Cakram tuh roda, roda yang berputar. Ini perlu saya jelasin biar nggak salah paham. Gitu. Karena soalnya ada kelompok-kelompok di Islam tertentu yang mengharamkan tentang ilmu cakra dan sebagainya. Padahal itu adalah realitas kehidupan. Cuman nggak bisa diindera lewat mata langsung. Gitu. Perlu alat khusus untuk menginderanya. Jadi cakra itu dia roda yang berputar di tubuh kita. Gitu. Dia putarannya ada yang clockwise, ada yang anti clockwise. Nah, yang clockwise itu seperti yin dan yang. Kalau yin itu dia energi dingin gitu ya, itu dia ada di bagian putih tubuh kita. Bagian putih tubuh kita itu dia disebut dengan yin gitu. Nah, itu dia muternya itu ke kanan. Set, gitu. Searah jarum jam. Energinya itu memancarkan seperti itu. Kebalikannya yang kalau yang itu ada di belakang badan kita. Posisinya juga sama, ada 7 tingkatan gitu. Tiap-tiap tingkatan itu dia mempengaruhi mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi organ kita, mempengaruhi sistem endokrin kita, gitu ya, mempengaruhi karakter kita, gitu, mempengaruhi perilaku kita, gitu. Bahkan mempengaruhi watak watak asal kita, kayak gitu. Makanya ada orang-orang yang bisa bisa itu ya, ada ilmu fisiognomi namanya itu pernah saya pelajari waktu kuliah dulu. Di dalam pelajaran ilmu hukum itu, ya fisiognomi itu salah satu ilmu yang perlu dipelajari oleh seorang hakim, gitu. Atau seorang advokat, gitu ya. Jadi bisa menebak, oh ini si bapak ini postur tubuhnya seperti ini, gitu ya. Nah itu energinya tuh seperti ini. Maka dia perilakunya pasti kayak gini, gitu. Nah itu bukan ilmu ilmu bisikan jin gitu. Kadang ada yang para peruqyah tuh kadang ada yang menilai, orang-orang yang bisa menilai orang lain dari ilmu-ilmu kayak gini itu katanya dibisikin sama jin. Ya enggak juga gitu. Ya sebagian ada yang benar-benar mempelajari ilmu tadi, fisiognomi namanya. Di dalam Islam itu namanya ilmu firasat. Kayak gitu. Nah, itu sumbernya tuh dari energi yang ada di luar tubuh kita. Gitu, atau tubuh bioplasma gitu. Lalu kalau yang itu dia energinya, putaran energinya tuh kebalikan. Putarannya itu tadi dia berlawanan anti clockwise. Kebalik ya. Bentar ini ke kanan gitu. Oh bentar. Ke kanan, ini ke kiri. Ini mohon maaf ini kebalik ya gambarnya. Yin itu searah jarum jam ke kanan gitu ya. Yang itu berlawanan jarum jam. Itu ke kiri. Nah gitu, biar mudah ngelihat. Nah ini di dalam tubuh kita itu ada cakar-cakar kayak gini. Nah ini di MDA itu nanti bakal di fokusnya tuh kepada cakra internal kayak gitu. Kalau lebih komplitnya itu dan yang ini yang vertikal, horizontal. Nah di sini lagi ada cakra seperti ini. Dia persis kayak diamond gitu. Di sini ada tambahan cakra eksternal. Nah, di melek duit basic itu cakra eksternal yang diaktifkan gitu. Atau kalau dalam dunia pengembangan diri itu ya, itu yang dibangkitkan itu motivasinya gitu. Makanya mesti banyak aktivitas di luar gitu ya. Karena kan yang namanya motivasi itu ada memberi
informasi atau memberi energi dari luar. Jadinya bagian luarnya yang diolah gitu. Cuman lemahnya motivasi gitu ya, motivasi itu dia nggak bisa permanen gitu. Dia ada nanti kita ada bahas tentang lingkaran kegagalan sama lingkaran keberhasilan gitu. Nah, kalau motivasi itu dia, hanya pada saat itu, nanti kalau tidak dijaga bakal turun. Turun 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 turun, kayak gitu. Nah, itu kalau jarang napak, ya itu nanti bakal cepat ngedrop, kayak gitu. Kalau jarang dipraktekin, itu bakal ngedrop. Nah, berbeda dengan melek duit advance, itu nanti yang di apa, aktivasi itu internalnya, atau kalau dalam dunia pengembangan diri itu adalah inspirasinya yang dimunculkan. Jadi benar-benar dari dalam diri, gitu. Dari dalam dalam diri nanti diaktifasi, sebelum diaktifasi itu adalah residual energi negatif atau energi panasnya, partikel apinya itu dibuang dulu, diangkat gitu ya, diangkat. Nah, cuma nanti karena online itu ada keterbatasan gitu dibandingkan offline. Kalau di offline tuh bakal bisa saya bantu cepat nariknya gitu, karena ketika proses proses praktiknya itu gitu ya, itu tubuh kita ganti slide dulu gitu ya. Jadi ini tubuh tubuh kita manusia. Nanti saat teman-teman itu praktek ya jurus Mihub dan jurus sebagainya, nanti ada juga tambahan untuk, praktek internalisasi. Itu kan ini kan tubuh fisik ya, nanti kan ada tubuh tubuh, nano, setelah tubuh nano, bentar ini biar saya gambar sih untuk tambahannya. Nah, ini tubuh fisik, anggaplah seperti itu. Setelah tubuh fisik itu ada tubuh nano. Setelah tubuh nano, nanopartikel, itu dia ada tubuh bioplasma. Nah, ini tubuh tubuh aura gitu. Tubuh aura ini berlapis-lapis, lapisannya ada 7, tergantung kesadaran orang tersebut. Semakin lemah lapisannya itu ya, itu semakin cepat orang itu sakit, gitu. Nah, ketika teman-teman itu praktek gitu ya, mengeluarkan energi api atau, emosi-emosi panas gitu. Nah, itu energi-energinya itu bakal keluar dari tubuh dalam bentuk energi gitu ya, atau dalam bentuk uapan atau kayak asap gitu, kalau yang bisa ngelihatnya. Nah, itu dia agak warna tuh agak gelap gitu. Nah, itu kalau misalkan offline tuh bisa saya bantu untuk tarik, ditarik nanti dibuang biar cepat gitu. Nah, cuman karena online, nah itu hal kayak itu nanti ada keterbatasan. Jadi teman-teman mesti, upayanya itu ekstra kayak gitu, di melek duit advance. Nah, ini ketika nanti keluar sampai bersih gitu ya, gitu. Baru nanti diinstal energi buminya itu, supaya buminya itu nggak gersang, istilahnya kayak gitu. Supaya buminya itu, subur gitu ya. Jadi setelah dibersihkan, ya kayak itu ya, kayak gempa bumi atau gunung meletus gitu. Ketika gunung meletus itu kan ya banyak kerugian dalam sudut pandang manusia, gitu. Nah, kerugian-kerugian tadi itu mesti kita selesaikan, bencana alamnya itu, gitu. Bencana alamnya itu kita mesti selesaikan, gitu. Nah, ketika udah kita selesaikan, abu vulkaniknya itu kan ada manfaatnya, gitu. Nah, abu vulkanik di tubuh kita itu kita manfaatkan untuk supaya, bumi di dalam tubuh kita tuh jadi subur, gitu. Makmur, itu gempa ripah ruah dan sebagainya. Dari situ nanti bakal muncul ya rezeki gitu ya, dilemparin kayu aja bisa tumbuh, gitu. Kayak negeri kita, gitu. Nah, negeri kita itu nggak kayak nenek moyang kita dulu gitu ya, karena kita itu dibanjirin energi api dari negara api. Dan ya ke depannya ini kondisi kita bakal lebih parah lagi dibandingkan Covid kemarin itu belum ada apa-apanya gitu. Dan kita mesti mempersiapkan hal itu, kalau misalkan nggak siap ya bakal eh, bisa putus asa gitu ya dibandingkan kondisi di pandemi tadi. Iya, ini uang Abi. Ini uang Abi. Mm-mm.
Uang Hilma mana? Gitu. Nah itu ya ini kita buka kembali pembelajaran ya, untuk mempersiapkan resisi tahun yang akan datang. Dan juga tahun yang akan datang itu kan ada pemilu juga gitu ya 2024. Itu kemungkinan kondisinya tuh benar-benar bakal pelik gitu. Yaitu nauzubillah min dzalik ya. Kalau misalkan negara kita itu jadi kayak Sri Lanka yang udah bubar negaranya gitu. Ya jangan kayak gitu. Jadi kita sebagai warga negara, yaitu kita mempersiapkan diri gitu, supaya nggak kaget. Jadi yang bisa menyelamatkan diri kita tuh ya kita sendiri, kayak gitu. Dan juga nggak bisa sendirian, gitu. Kita harus bareng. Karena kan ayatnya berkatanya seperti itu. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi bila suatu bangsa gitu ya tidak mengubah atau suatu kaum tidak mengubah keadaannya, ya Allah nggak bakal ubah. Nah di situ dikatakan tuh kaum, bukan individu, gitu. Jadi harus kaum, harus komunitas, bukan personal. Jadi kalau cuman saya aja gitu ya, atau komunalnya saya dan circle guru-guru saya aja yang hebat gitu, ya itu nggak cukup. Gitu. Harus ada kelompok, harus ada segolongan, gitu. Harus ada kaum, yang dimana kaum itu punya frekuensi yang sama, punya energi tauhid yang sama, gitu ya. Dari situ nanti bakal insya Allah ya jadi wasilah gitu ya, jadi wasilah untuk menolak bala, kayak gitu. Jadi kalau sendirian aja nggak bakal bisa, gitu. Jadi kita mesti tadi ngubah mindset kita, ngubah feel set kita, mengubah work set kita supaya ya goalnya dikejar duit, gitu. Goal awalnya. Dan ya kenapa mesti duit gitu ya? Nah ini berkaitan dengan duit juga. Nanti kita bahas secara mendalam dari segi ideologinya, gitu. Bagaimana persepsi duit dari segi sudut pandang kapitalis, komunis, dan Islam. Dari situ nanti kita bisa paham kenapa fokusnya kejar duit terus. Karena Rasulullah juga mengatakan sebaik-baik harta itu adalah di tangan orang-orang yang beriman, bukan di tangan orang-orang kafir kayak gitu, orang-orang yang tidak beriman. Gitu. Jadinya yang pertama kita pastikan keimanan kita itu enggak goyah, dan juga pastikan hartanya itu kita yang pegang. Gitu. Karena kalau harta dipegang oleh orang-orang yang beriman, ya pasti bakal mendatangkan keberkahan. Gitu. Meskipun sedikit ataupun banyak gitu ya, pasti bakal datang keberkahan kalau dipegang sama orang-orang yang beriman. Dan juga kita bisa saling berkolaborasi. Gitu. Nah jadinya dengan kita menjadi bumi tadi, gitu. Nah ini saya perlu respon teman-teman. Bumi itu sebelum bumi gitu ya, api itu sifatnya apa aja? Silakan itu kasih komentarnya. Sifat api. Jadi biar ada Panas. dalam. Ya panas, apalagi selain panas. Hangat. Hangat. Apa dia? Menyinari ya. Panas, menyinari, apalagi kalau kena sesuatu, kena daun, apinya. Membakar. Iya, membakar. Bikin kalau orang kena api, responnya apa? Menjauh gitu ya. Kalau dia kena apinya, kebakar api kayak gitu. Terluka iya, mateng. Tinggal dikecapin. Kira pokoknya bakal emosian nggak? Bakal marah nggak? Iya, lalu. Nah itu bakal panas gitu ya. Ketularan juga panasnya. Bakal nggak sabaran, bakal keburu-buru, kesusu. Iya. Itu api. Ya merusak. Gitu. Dan sebagainya. Nah itu api. Nah itu bayangin aja kalau orang-orang yang lebih dominan apinya, gitu
ya. Nah, kurang lebih sifatnya kayak gitu. Keburu-buru gitu ya, nggak sabaran gitu. Jadi kalau dia ngebakar habis libas gitu ya, nggak ngelihat kanan kiri kayak gitu. Kebalikannya, karena kita ini kan dari tanah liat ya, dari tempat yang rendah. Oh ya, api juga itu ciptaan Tuhan yang berasal dari api itu jin. Sepakat ya? Ya. Jadinya api itu bahan bakunya pembuatan makhluk Allah yang bernama jin. Kayak gitu. Berarti nggak boleh megang jimat, Mas. Jimatnya banyak apinya ya, dominasi api. Iya, jimatnya ngandung jin, jadi akibatnya kebakar terus. Kebakar. Emosian terus. Betul, gitu. Jadinya ya tadi karena pakai jimat, pakai hodam gitu. Pakai hodamnya hodam jin gitu ya. Akibatnya dia emosian terus. Tadi karena kenapa bisa emosian? Karena partikel tubuhnya itu didominasi dengan energi api. Gitu. Nah, tergantung ketika jin yang masuk dia mengendalikan api yang apa. Atau kan api kan ada warna-warnanya di tubuh kita. Ada warna kuning dan sebagainya. Nah, itu kalau gangguan jin itu sangat simpel dihilangin. Kalau setan dalam bentuk jin itu paling gampang nyelesain masalahnya. Tapi kalau setan dalam bentuk manusia itu yang paling sulit. Gitu. Nah, itu berkaitan dengan api. Nah, itu kita lanjut. Kalau bumi sifatnya apa? Adem gitu ya. Adem bumi. Ya. Kalau ya dia sifatnya humidity, dia adem, bikin tenang. Apalagi? Memberi kehidupan. Menumbuhkan, menyuburkan, memberi kehidupan. Dilemparin kayu, dia nggak ngebalas gitu ya. Kalau ngebalas mungkin ada jinnya. Kalau mental. Dilemparin biji itu malah dia numbuh. Nah, itu jin. Jin itu jin bumi itu dia nggak kemana-mana. Dia kita injak-injak apeng aja. Gitu. Nerimo ing pandum. Wah, nerimo ing pangdum. Pasrah. Jelasin itu. Nah, itu nerimo ing pangdumnya tuh versi apa itu? Bagus sering. Udah pasrah bener-bener udah jadi tanah ya udah mau diapa-apain aja udah. Iya. Nah, itu nerimo. Cuman ketika dia gempa bumi gitu ya. Jadi tuh kalau misalkan bumi ngeluarin ada gempa, longsor, kemudian meletus gitu. Itu refleksi. Tahu refleksi ya? Kayak gini misalkan teman-teman digigit sama nyamuk kan nge-refleks tuh mukul kayak gitu. Nah, bumi itu kayak gitu, saking gatelnya manusia melakukan maksiat, nah itu gatel, ngegaruk dia. Nah, apalagi sifat-sifat bumi? Menyerap. Bukan menyerah sih. Kalau menyerah itu kan awalnya ada perlawanan. Menyerap, Mas. Menyerap. Oh, menyerap. Kan kalau air hujan kan dia. Betul. Tadi menyediakan gitu ya. Menyediakan, menyerap gitu. Menyerap tadi energi yang baik diserap, yang negatif diserap. Tapi bumi bisa mengolahnya. Gitu. Di dalam kandungan bumi ada apa aja? Mineral, tambang. Iya, jadi sumber dayanya bumi itu sangat banyak banget gitu ya. Ada air gitu. Ya, ada api gitu, ada mineral. Jadinya sangat kaya sekali bumi itu. Ada batuan macam-macam. Zat padat, cair, gas. Iya, betul. Jadi sangat kaya sekali. Berbeda dengan api ya. Kalau api itu kan dia perlu sulutan.
Nah itu energinya dia karena nggak suka dengan manusia, gitu. Jadinya dengan bumi, nah itu dimanfaatkan sama api. Partikelnya tuh cuma satu, bukan partikel ya, sumber dayanya api itu cuma satu, kayak gitu. Kalau bumi itu di dalamnya tuh sangat banyak sekali sangat kaya sekali kandungan di bawah bumi, apalagi di atas bumi gitu ya. Di atas bumi kan ada apa di atas bumi? Ada rumput gitu. Ada pohonan, ada binatang, manusia, dan hasil kerajinan manusia, apapun ada kendaraan, rumah, dan sebagainya. Jadi sangat sangat kaya sekali gitu. Nah, di melek duit advance gitu ya. Cuman nanti entah teman-teman bisa sampai ke situ atau enggak. Jadi sifatnya saya atau statusnya saya itu sebagai porter kayak gitu. Jadinya nanti teman-teman bakal tak bantu untuk sampai kepada DNA-nya masing-masing, DNA buminya itu apa kayak gitu. Nanti dari situ bisa gampangnya itu. Agak sulit saya membahasakannya supaya mudah dipahami. Jadi kalau dalam pelajaran tasawuf kayak gini. Jadi teman-teman masuk ke dalam dulu, move in. Move in diri sendiri. Nah, setelah move in itu ibaratnya tuh kayak ngeper gitu ya. Jadi ditekan pernya sampai kepada titik tertentu gitu. Bisa dikatakan mengidentifikasi diri, cuman lebih dalam dari itu. Nanti ketika ngeper, nanti bakal mantul ke atas. Ini hablu minallah. Ini hablu minan nafsu diri. Ketika udah sampai ke atas, kayak main trampolin ya, Mas. Iya, kayak trampolin. Tapi bukan mantul gitu ya. Move in, nanti ngejumper gitu. Ngejumper ke sini sampai nanti kalau dalam tarikat itu masuk ke dalam dimensi alam yang kemarin saya share itu. Alam alam mulk, alam malakut sama alam jabarut gitu. Tapi jangan sampai masuk ke alam lahut gitu ya. Itu nanti nggak bisa balik-balik gitu. Malah Isra Mi'raj nanti. Isra Mi'rajnya nggak bakal balik-balik kayak gitu. Nah, ke alam jabarut. Nah, di alam jabarut itu semua masalah kita tuh solusinya ada di situ. Kayak gitu. Atau gampangnya itu next level dari ilmu bengong. Nah, ilmu bengong itu nanti di MDA itu yang di advance-nya itu lebih mendalam lagi ilmu bengong. Gitu. Ilmu bengong secara mendalam di sana dan nah itu tugasnya saya tuh ngebersihin pikiran teman-teman dari hal-hal yang berkaitan dengan supaya nggak kejebak di dimensinya jin kayak gitu. Kita nggak ngebahas itu gitu. Jadinya nanti jangan kalau misalkan ada ketika praktek ada bisikan-bisikan diri dan juga bisikan-bisikan di luar diri itu sebisa mungkin dikendalikan supaya nanti nggak kejebak gitu ya. Ya ibaratnya tuh kalau kita mau ke sini supaya nggak kejebak dan nggak terlena. Contohnya ibarat dari Jakarta ke Bandung gitu. Nah kan itu kan ada checkpointnya harus kita lewatin, harus lewat ini, lewat itu gitu ya. Nah kadang kita mesti istirahat dulu ke Alfamart atau Indomaret atau ke tempat mana yang tempatnya spotnya bagus buat foto-foto kayak gitu sebelum sampai ke Bandung. Nah tugasnya saya itu ngajak teman-teman, bukan ngajak ya, ngedorong teman-teman sampai ke Bandung gitu supaya teman-teman nggak terlena kelamaan di Alfamart atau kelamaan di mana itu kalau di jalan tol itu checkpointnya. Nah udah kelamaan di situ. Rest area. Betul. Supaya nggak kejebak di rest area karena rest areanya tempatnya asik, adem, enak gitu ya. Padahal tujuannya bukan di situ. Tujuan harus sampai ke Bandung. Gitu. Nah itu saya sebagai porter untuk supaya teman-teman sampai ke titik tujuan utamanya yaitu Bandung. Kayak gini. Nah, ketika udah sampai ke sini, yang di atas ini, nah itu balik lagi turun ke bawah. Nah, barulah di sini masih move in, ini masih move in, ini masih move in. Nah, ya, di sininya move on.
Nah, ini hablu minannafs, hablu minallah, yang di sini adalah hablu minannas. Kayak gitu fondasinya. Nah, di tiap-tiap poinnya ini itu ada tingkatan-tingkatan yang mesti dijaga ya. Ya tingkatannya itu udah teman-teman latih sebenarnya di melek duit itu yang basic. Itu saya siapin di situ, yaitu mindset, skill set, dan work set. Nah, 3 komponen itu jadikan modal utama untuk nanti menggerakkan kontrol, sensitivity, sama power, kayak gitu. Nanti secara mendalam ini ya, jadi tubuh kita tuh dibagi menjadi 3. Jadi di sini ada power gitu. Di sini ada sensitivity. Nah, ada sensitivity, di sini ada kontrol. Gitu. Kalau disingkat itu jadi apa? Ini CSP gitu. PSC. Ya, PSC atau CSP. Control, sensitivity, sama power gitu. Nah, ini tiap orang itu levelnya beda-beda. Nanti ditingkatin levelnya. Di melek duit basic itu masih belum ada level-levelnya. Itu masih pemanasan gitu. Jadi sempat ditanya Bang Sony itu MD itu baru berapa persen yang saya bagiin, itu masih 20 gitu ya. Belum maksimal gitu. Itu untuk ngelatih pemanasan dulu. Karena yang dilatih itu adalah psikolobus eksternal atau cakra eksternal. Belum ke dalam ya Bang ya? Iya. Nah, ini di melek duit advance itu kita mikirnya lebih berat lagi gitu ya. Jadi ketika udah berat gitu. Kenapa mikirnya mesti berat gitu. Tadi ngelatih psikolobus. Ngelatih ini CSP ini. Nah, ini CSP ini dia saling terkoneksi gitu. Terkoneksi satu sama lain. Nah, tugasnya kita itu menyelaraskan CSP ini. Ketika udah diselarasin, levelnya dinaikin gitu. Jadi dia mesti ya itu ya seimbang. Dan prakteknya itu cukup simple kayak gitu. Advent itu yang mana maksudnya? Advance tuh advance tingkatnya Mbak Is maksudnya. Iya, bukan Bukan evangelis ya. advance nama gereja Mbak. Advance CE. Advance Ya. itu di atasnya basic kan advance. Ya, Nah, itu Mbak Yun. Nah, itu Advance. Mbak Yun, ditulis Mbak Yun. advance gini. Bukan advent gini ya. Basic, advance, master. Nah, itu levelnya biasanya di game kan kayak begitu. Iya. Intermediate gitu, ultimate, hyper, dan sebagainya. Tingkatan. Bukan sekte gitu ya. Tapi bukan kelompok, tapi leveling. Bahasa Inggris itu, bahasa Inggris. Nah, itu perlu pelan-pelan. Oh iya, itu gimana lidahnya, Mbak? Ya, di lidah Indonesia kita iya. Biasa tempe ya susah, Mbak. Jangan samain sama daging. Elah Mbak Is. Jangan samain sama Malaysia Mbak lidahnya. Nah, iya jangan samain. Boleh lah. Harus melestarikan budaya lokal. Gitu. Iya, budaya lokal. Apalagi Mbak Agus kalau ngomong, wah udah. Golok terbang. Tolong Mbak Agus. Mbak Agus, tolong dibaca Mbak Agus itu. Iya. Dia kopro ya Mbak Agus. Nah, iya. Omak aja dibabat gimana? Makanya, dia kopro ntar itu. Mbak Is, kurang hibur. Mbak Is kurang halah nih Mbak Is nih. Dia kebanyakan ayam goreng dia. Pinupin mulu sih. Tak nak lah kata dia gitu.
Tanah. Jalan-jalan ke Kuningan, Mbak Is. Iya, iya. Nah, tuh asik tuh Kuningan. Nah, gitu ya. Kirain tadi segitiga ininya maksudnya fansnya. Biasanya kan Trinitas gitu ya. Nah, itu nggak ada hubungannya dengan itu. Kalau di Islam juga ya Trinitasnya kayak gini, cuman yang disembah itu ya Allah, bukan manusia. Dan komponen alam semesta itu dia ada 3 gitu. Ada 3 dan hampir semuanya itu ada 3 gitu ya. Jadi itu bisa teman-teman perhatikan komponen pembentuknya itu semuanya ada 3. Misalkan energi yang ditubuhkan oleh manusia itu ada 3. Yang pertama tuh energi padat, cair, dan gas kayak gitu. Energi padat itu dari yang kita kunyah gitu ya, makanan. Energi air itu yang kita telan, yang mudah ditelan yaitu air, yang cairnya. Yang gas itu dari oksigen atau udara gitu. Dan ketiga energi tadi itu sumbernya itu dari 1. Jadi 3 plus 1 sumbernya, yang satunya itu adalah cahaya gitu. Nah, kalau dalam versinya Sujok itu sama juga. Jadi bahasanya beda. Kalau Sujok energi apa itu apa energi gas itu dia disebut dengan neutro gitu. Kemudian energi air itu disebut dengan homo, energi padat disebut dengan hetero, kemudian energi asal gitu, asal energi ketiganya tadi itu disebut dengan neutro kayak gitu. Di dalam filosofi Jawa itu juga gitu, ketika pembahasan sedulur papat lima pancer. Gitu. Sama ternyata. Nah, cuman itu nggak perlu kita bahas kapan-kapan aja. Agak panjang kalau versi Jawanya, yang versi Sunan Kalijaga. Yang pada intinya kalau dalam filosofi Jawa tuh menuntun orang-orang Jawa untuk taat kepada orang tua, gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan klinik sebenarnya. Yang sedulur papat lima pancer itu. Cuman karena akibat dari penjajahan Belanda, ilmu tadi itu diselewengkan, dijadikan hal yang mistis, gitu. Bukan hal yang sangat konseptis atau teoritis yang bisa dinalar akal, tapi dihubungkan ke hal yang gaib, jadinya kejebak di situ. Para ulama kita men-settingnya untuk sampai kepada Allah gitu ya, tingkatan Allah, tingkatan Jabarut. Nah, musuh-musuh Islam itu mendegradasi jadi turun levelingnya, jadi kita kesangkut di dimensinya cuma dimensi jin, dimensi yang cuma level 4 gitu. Sampai sekarang kayak gitu. Dan karena kelemahan bukan kelemahan juga ya, karena konsentrasi para ulama kita itu terbatas gitu. Akibatnya hal-hal tadi itu sedikit yang ngebahas. Nah, itu bisa teman-teman gali lebih mendalam di dalam kajian atau kitab-kitab babat tanah Jawi. Kalau di YouTube itu biasanya yang sering ngebahas itu Ustadz Salim Afilah yang saya tahu gitu ya. Kemudian siapa itu ya yang penulis editornya Api Sejarah Islam itu. Api Islam itu ya. Kayak gitu. Faizar itu Ustadz yang rukyah itu ya Mbak Is ya? Ustadz Faizar. Iya. Itu kurang tahu saya, jarang melihat YouTube-nya. Kalau ya itu kalau beliau ngebahas, nah itu bisa teman-teman kaji ya untuk tambahan informasi supaya bisa ngejelasin juga gitu ke orang-orang lain yang salah paham. Karena memang 50% masalah yang terjadi di dunia itu karena misleading atau miscommunication, salah paham kayak gitu. Kita memahami cerita-cerita di masa lalu karena disalahpahami, akibatnya orang-orang di zaman sekarang itu karena salah pahami jadinya ada chaos, ada kesalahpahaman, efeknya jadi permusuhan seperti itu. Contoh gitu ya, ketika Sunan Kalijaga itu ngejaga tongkat, Sunan siapa itu jadinya sampai jaga tongkat si Sunan tadi sampai ketiduran, sampai lumutan gitu ya, sampai ya disangka itu nggak sholat dan sebagainya. Nah itu tadi kesalahpahaman.
gitu. Karena difilmkannya, yang difilmkan itu film yang salah paham. Gitu. Iya benar. Karena orang Indonesia itu padanan katanya tuh lebih banyak dibandingkan kosakatanya, gitu ya. Jadinya apa ya, istilah gampangnya itu kosakata sinonim di Nusantara tuh lebih dominan dibandingkan istilah kata itu sendiri. Mudah-mudahan bisa teman-teman pahami, gitu. Iya, bahasa Indonesia itu agak sulit dipahami. Iya, jadi potensi salah pahamnya itu sangat besar sekali. Dan Benar, Mas. kayak kisah Sunan Kalijaga itu sebenarnya tuh istilah gitu. Istilah kan kita orang-orang Jawa itu kan suka mengistilahkan sesuatu. Ketika mau menjelaskan sesuatu dia pakai istilah. Orang apa Nusantara itu. Sama juga ya yang lainnya juga ya Padang, gitu. Kemudian Sumatera, Makassar, Bugis dan sebagainya itu pakai istilah kebanyakan atau pakai simbol. Karena keterbatasan kosakatanya, jadinya menjelaskan sesuatu tuh pakai simbol sama pakai perumpamaan kayak gitu. Dan kayak cerita Sunan Kalijaga itu sampai lumutan, jadinya dinilai sama orang-orang sekarang itu Sunan Kalijaganya nggak sholat gitu ya, nggak sholat nggak dan sebagainya gitu, dinilai macam-macam. Padahal itu cuma istilah aja. Jadi istilah itu Sunan Kalijaga ngejaga tongkat Sunan Bonang kalau nggak salah yang dijaga itu. Iya Sunan Bonang Bang. Ya ngejaga tongkat Sunan Bonang itu ya istilahnya sampai lumutan kayak gitu. Kayak kita ngejaga nungguin teman gitu, nunggu teman gitu ya, mau berangkat ke masjid misalkan. Kayak dianya nggak datang-datang, kita tungguin nggak datang gitu. Ya itu ente kemana aja sih? Gue sampai lumutan nih nungguin lo gitu. Nah itu istilah gitu. Dia bukan fakta yang aslinya, bukan realitanya. Karena memang orang-orang kita tuh kayak gitu khasnya. Beda dengan itu ya. Kalau negara-negara lain yang karena suku katanya itu sangat banyak sekali, itu mereka bisa menyampaikan secara detail fakta tersebut. Kayak gitu. Contoh lain tuh Sunan Giri kalau nggak salah, yang jago copywriting. Istilah saya gitu. Jadi ada kisah itu penanya Sunan Giri itu bisa memecah belah, bisa mengalahkan pasukan-pasukan koalisi musuh gitu. Nah, itu di film itu digambarkan penanya itu bisa terbang gitu. Terbang, ngacak-ngacak pasukan musuh gitu yang berkoalisi gitu. Nah, itu disalahpahamin gitu dan juga dibikin filmnya juga film ya khurafat gitu ya. Ceritanya itu bukan seperti itu. Maksudnya itu ya secara realitanya kalau di dalam Babat Tanah Jawa gitu. Sunan Giri itu bikin tulisan, bikin surat, lalu dikirim ke pasukan yang mau nyerang beliau. Pasukan A dikirimin, pasukan B dikirimin, terjadi kesalahpahaman, akibatnya kedua pasukan itu berantem dan kalah dan balik. Jadi nggak jadi nyerang Sunan Giri kayak gitu. Nah realitanya seperti itu. Jadi bukan penanya terbang gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi nggak ada unsur mistisnya. Yang bikin itu bisa jadi mistis itu ya musuh-musuh Islam sebenarnya dibikin mistis. Jadinya masyarakatnya itu tidak bisa mikir karena mistis gitu ya, nggak bisa mikir, akibatnya yang bermain itu emosi. Ketika emosi yang bermain maka otak tertilnya akan main gitu. Otak tertil kan operasional itu cuma 2, fight dan flight gitu. Karena di info yang masuk ini adalah info yang mungkin nggak bisa dikalahkan, maka dia bakal flag manusianya, bakal menyakini itu dan menjadikan hal itu adalah suatu hal yang ditakutin gitu atau dikultuskan secara berlebih gitu. Sama hal juga kayak keris juga gitu ya, itu kan dikultuskan secara berlebih padahal enggak. Keris itu cara nenek moyang kita itu menyampaikan sejarah itu, cerita gitu. Jadi dia pakai bikin keris. Nah, keris itu dari satu buah keris itu ceritanya itu ada 1000 kata lebih di dalamnya itu. Jadinya ya versinya mereka ketika ngeliat keris itu kayak ngeliat cerpen atau novel. Beda kayak di zaman kita gitu ya. Kita kalau melihat cerpen sama novel ya cari bukunya.
Nah, cuman di zamannya nenek moyang kita terdahulu, karena di Nusantara dulu tuh budaya literasinya itu lemah gitu ya, budaya mencatatnya itu lemah gitu. Jadinya mereka tuh pakai simbol gitu. Simbol keris gitu ya, atau simbol-simbol ketika ada bikin bikin apa itu, bikin masjid, di tiap penjurunya ditanamin pohon nanas gitu. Lalu di sekelilingnya ditanamin pohon sawo gitu. Itu simbol supaya cepat ingat connect kepada ke atasnya itu, ke Allahnya. Nah, itu di Melek Duit Advance itu lebih dalam lagi kita kita ngebahasnya. Dan di Melek Duit Advance itu ya, itu tidak berbayar alias gratis gitu. Ya itu emang ya sebenarnya tuh kalau saya tuh kalau bikin kelas itu agak itu ya, agak agak nggak enakan kalau berbayar sebenarnya. Cuman karena di apa, ditekan sama guru saya gitu. Dan juga nanti ada saya kasih kasih tahu apa alasannya juga nanti di Melek Duit Advance gitu. Kenapa mesti ada itu yang namanya itu tadhiyah gitu. Eee, gitu ya, tadhiyah. Nah, ini yang tadhiyah ini yang di zaman sekarang itu kurang ada gitu, bahkan dikit tadhiyah ini. Kenapa kita itu sulit berkembang, bangsa kita tuh sulit berkembang karena ini, tadhiyah ini atau pengorbanan itu yang kurang. Jadi kita mesti melatih tadhiyahnya kita gitu, supaya nanti bisa bisa naik level gitu ya, naik level ke sejatinya kita gitu, menungso, manusia. Yaitu punya sifat-sifat bumi gitu ya, bumi ya sifatnya sabar bumi itu. STPDA itu ya sifatnya bumi gitu ya, santai, diinjak-injak itu santai aja gitu. Mau dikencingin gitu ya, dilemparin gitu, mau diapain gitu, mau dicangkulin gitu, sampai rusak tanahnya, mau ditambang gitu. Tenang aja bumi. Nah, tapi ada batasnya gitu ya. Pada saat batas tertentu yaitu batasnya itu ya refleks tadi. Santai, tenang, ya, bumi itu percaya diri, mau dia mau diapain, diludahin, ya tetap pede aja dia gitu. Dia ludahnya kita itu tidak tidak merendahkan derajatnya dia sebagai hamba Allah, kayak gitu. Dan juga percaya diri, ya percaya sama Allah, yaitu sifat bumi. Nah, sifat itu yang mesti kita munculkan di dalam tubuh kita, gitu. Dengan cara tadi, mesti keluarin energi apinya dulu, gitu. Partikel apinya mesti kita kita keluarkan gitu ya, sebisa mungkin ya sampai seperlunya, karena kita jangan sampai habis, cukup apa, partikel api itu dia ada di kepala gitu, di kepala sama di jantung, kalau dalam meridian system gitu. Nah itu dia, energinya masih cukup, jangan sampai berlebih, jangan sampai kurang, mesti seimbang. Nah kalau itu udah cukup, nah nanti tinggal kita dominasi energi buminya itu. Nah itu ada latihan-latihannya, yang nanti perlu teman-teman praktekin. Energi apinya kurang, jadinya lemah gitu ya, efeknya lemas gitu. Efeknya itu kalau apinya kurang gitu, daya hidupnya itu kurang. Akibatnya ketika daya hidupnya kurang, ya kalau misalkan dia tekanannya itu tinggi, biasanya pengen bunuh diri kayak gitu. Atau ya apa, daya juangnya itu rendah. Kalau dalam ilmu kesehatan ya, kelenjar gonadnya itu lemah gitu. Jadinya kelenjar gonadnya lemah. Kalau gonad perempuan itu dia apa, ovarium gitu ya, kalau laki-laki itu dia testos gitu, testis. Kalau dari sistem sistem apa, sistem apa itu, kelenjar, kalau laki-laki itu adalah testosteron, kalau perempuan progesteron. Nah, itunya lemah gitu. Ketika lemah itu daya juangnya bakal lemah. Kalau kelebihan, nah itu ya jadi gerasa-gerusuk gitu ya, jadi gosong. Apa-apa yang dikerjakan itu nggak jadi gitu. Kalau misalkan lemah gitu, apa-apa yang diamanahkan itu kadang kedelai gitu, ketunda, suka nunda-nunda dan sebagainya. Nah, berbeda dengan bumi. Bumi meskipun santai ya tetap produktivitasnya tinggi.
bisa ngasilin mineral bumi gitu ya. Kalau di permukaan ngasilin rumput, ngasilin tanaman yang bisa tumbuh dan sebagainya. Ketika berkolaborasi dengan udara, kayak gitu. Pembersihan elemen api untuk pembersihan emosi negatif gitu. Emosi negatif itu salah satunya, gitu, Mas Ir, gitu ya. Bisa emosi negatif, bisa juga hal-hal yang dia bukan emosi. Kalau emosi itu kan masih di filset ya, gitu. Kita balik ke yang gambar manusia tadi, gitu. Yang ini ya. Nah, Yang bukan emosi kayak gimana tuh, Mas? dia istilah tuh udah sampai servo, yang sudah tidak sadar. Kalau emosi kan masih kita sadari ya, gitu. Ketika kita emosi dan ketika kita kembali normal gitu biasanya kita nyesel, kayak gitu. Oh tadi eee, itu ya emosinya ya, negatifnya ya. Misalkan, mukul anak gitu ya, atau bilang orang lain apa itu di jalan, gitu, dan sebagainya, gitu. Nah itu kalau udah sampai ke servo, itu bakal sulit, itu nggak disadarin, kayak gitu. Nah ketika udah sampai servo, itu, ya mesti ya kalau prakteknya itu gampang gitu, tinggal nanti, dimunculkan dari servo itu dimasukin ke kehapus semua. Dari servo Kalau ya nggak nyesel berarti ini ya, berarti ada yang aneh ya. Kalau misalnya emosi negatif terus dia melakukan, terus dia nggak nyesel itu berarti ada yang miss ya berarti ya? Atau gimana? Itu mmm, kan tadi Mas Fa bilang kalau emosi negatif kan dia harus untuk balikinnya kan dia harus ada rasa penyesalan dulu gitu loh. iya. Kalau dia nggak ada rasa menyesal gitu ya, cuman nggak mungkin. Kalau dia tuh nggak menyesal, apa, jadi kalau dalam psikologi itu ada gini, ada psikopat, ada psikotraits gitu. Kalau psikopat itu dia melakukan aksi gitu. Misalkan dia aktivitas jahat, ngebuang anak misalkan gitu ya. Ini pas kebetulan kemarin itu ada yang buang bayi gitu di kota saya ini, dibuang ke laut gitu. Untungnya ketangkep pelakunya. Pelakunya ya ibunya sendiri gitu ya. Ternyata kalau si perempuan tadi ngebuang ngebuang anak itu dia nggak ada penyesalan, itu dia disebut dengan dalam psikologi disebut dengan psikopat gitu. Jadi dia benar-benar psikopat itu bukan penyakit gitu ya. Itu udah bawaan dari lahir. Itu dia bagian dari 2,5% yang Allah ciptakan untuk ya bahasa gampangnya itu agak kasar sih, itu udah setan dalam bentuk manusia, pure setan kayak gitu. Tujuannya di muka bumi diciptakan oleh Allah itu emang menggoda manusia secara real gitu. Nah itu nggak bisa kita itu ya, nggak bisa kita terawang gitu, karena emang psikopat itu sangat jago sekali. Itu sulit mengidentifikasinya. Ada yang namanya psychotraits gitu. Nah psychotraits itu ya orang-orang yang punya emosi dan juga perilaku yang negatif tadi, gitu. Kadang dia nggak nyadar kalau aktivitas itu aktivitas, yang negatif gitu ya. Kalau dalam bahasa kitabnya itu dia masuk kepada ini, saksiyah. Nah kalau emosi itu dia baru di nafsiyah gitu, gitu. Nah ini yang kayak gini ini kadang nggak disadarin. Yang nyadarin ya itu yang melihat gitu. Yang kalau dalam, Johar Window masih ada yang ingat nggak Johar Window? 4 jendela itu, yang kanan atas itu kan ada yang orang lain lihat tapi kita nggak sadarin gitu. Nah itu perlunya pentingnya mentor atau guru gitu ya supaya bisa ngelihat blind spot-nya kita gitu. Jadi beliau bisa ngelihat, nah nanti dia ngasih masukan ke kita untuk diperbaiki atau diakumulasi gitu. Kalau itu baik, kalau misalnya itu buruk, nah itu atau itu kelemahan kita, itu dikendalikan.
Jadi nggak sekedar emosi negatif gitu. Hal-hal lainnya yang terpendam gitu ya, itu bakal kita bisa bersihin. Nah, yang terpendam itu ada di sini, sama sini, cakranya. Kalau dalam segi fisik tuh di tulang ekor, gitu ya, di tulang ekor, kemudian lupa saya nama tulang belakang bagian situ. Di cakra ini coolness sama dryness gitu. Yang warna merah kalau dalam cakra versi India gitu ya, warna merah, root cakra gitu. Sama yang di atasnya itu tantian, yang warna orange. Lalu di atasnya itu ada solar plexus. Nah, ini bocoran, tapi nggak perlu dicari ya, gitu ya. Jadinya jin itu masuk ke tubuh kita itu lewat tulang ekor, kayak gitu. Masuknya lewat situ, cus, gitu. Nah, ini kan yang ini ya, di bawah ini. Nah, ini kan psikolobus, bukan psikolobus, ini kan auranya kita, tubuh aura. Nah, ketika kita melakukan maksiat atau kita ada emosi negatif gitu ya, atau ada DNA negatif gitu. Nah, itu bisa kita katakan nafsiyah ini DNA gitu. Tapi bukan DNA ya, ini agak sulit menerjemahkan antara bahasa kitab gitu dengan bahasa orang kekinian, soalnya faktanya itu masih sulit saya indra, apalagi dalam bahasa Indonesia itu agak masih sulit gitu, menyamakan faktanya gitu. Nah, tubuh kita itu, tubuh aura kita yang warna kuning itu tubuh aura, yang di bawah juga yang saya tunjuk itu. Itu kalau kita melakukan maksiat atau dosa gitu ya, kita melakukan dosa atau hal-hal negatif gitu. Nah, itu dia nanti bakal ada wormhole gitu. Jadi berlubang gampangnya itu. Misalkan berlubang kayak gini gitu ya. Nah, di sini ada lubangnya gitu. Nah, ada lubang di situ. Nah, lubang ini jadi celahnya jin gitu. Kenapa di sini bisa berlubang? Karena di sininya kita panas gitu. Nah, di sininya kita panas. Tubuh bagian dalam kita. Jadinya bocor dia energinya gitu. Akibatnya berlubang. Nah, efek kena trojan gitu ya. Jadi masuk pasukan dari luar masuk. Kayak gitu. Nah, itu dalam prakteknya MDA itu jadinya prakteknya itu kita nggak perlu belajar ilmu aneh-aneh gitu ya. Cukup mengaktifasi energi manusianya kita, energi buminya kita. Nanti semua mudorot insya Allah atas izin Allah itu bakal ketutup semuanya. Gitu. Nah, dalam hal pembersihannya nanti aura-aura kita tuh bakal keluar yang gelap-gelapnya. Gitu. Nah, itu berkaitan dengan black wit. Kita bisa nilai sendiri nggak Kang tubuh kita. Gitu. Kalau udah kenal gitu ya, kalau udah ikro gitu, ya nanti bisa. Kayak gitu. Kalau sensitif gitu ya, itu bisa. Tergantung dan nanti tinggal dilatih akalnya. Gitu. Akalnya kita nanti dilatih untuk bisa membedakan gitu ya. Oh, ini energi api nih gitu. Oh, ini energi bumi. Kayak gitu ya. Makanya ya kalau dalam sunnahnya Rasul itu kalau kita lagi marah, kita harus mengubah posisi. Kalau marahnya lagi berdiri, kita harus duduk. Kalau duduk ya rebahan gitu ya. Kalau lagi rebahan duduk, kalau lagi duduk berdiri. Kalau masih marah juga didinginin pakai wudhu kayak gitu. Nah, itu untuk menstabilkan api tadi. Kata kuncinya ya mesti melek gitu ya. Nah, itu mesti sadar. Kalau kita nggak sadar, ya itu kita bakal terlena. Nah, makanya nama kelasnya kelas melek gitu. Jadi benar-benar melek, gak cuma melek matanya gitu ya, melek batinnya juga. Mindsetnya, akalnya juga melek. Semuanya mesti disadari, tidak kebetulan.
Ketikanya semuanya bisa disadari, maka kita bakal dapat ilmu gitu. Nah, ilmunya itu yang jadi penolong kita. Bisa menyelesaikan masalah dengan sangat simpel, mudah, gitu, cepat dan bahagia. Jadinya tidak ketergantungan dengan guru gitu ya, kalau teman-teman udah bisa sendiri. Jadinya tadi peran saya itu sebagai porter, karena kita semuanya khalifah, khalifatul fil ard gitu. Kita semuanya itu adalah pemimpin gitu. Ketika kita semuanya jadi pemimpin, nah kita saling kolaborasi. Saling kolaborasi, bikin karya yang mana karya itu bakal jadi memudahkan urusan orang lain. Nah, motivasinya seperti itu. Jadi kalau udah jadi khalifah masing-masing ya bakal apa kerjaan saya bakal gampang. Makanya ini ya kelas melek ini ya saya nggak jarang buka juga gitu karena emang saya asik praktek gitu. Kadang lupa berbagi juga itu saking asiknya. Nah ini saya buka kembali biar tadi berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmu menjaga minimal diri masing-masing dan keluarga gitu ya terkait yang kita hadapi mendatang ya resisi global ini yang makin kacau insya Allah. Tapi bagi bumi gitu ya apapun kondisinya di permukaan gitu, ya anteng aja gitu. Karena kita itu adalah makhluknya Allah gitu, pasti dikasih rezeki sama Allah. Sebagaimanapun musuh-musuh manusia, musuh-musuh Islam mau mencelakakan kita. Gitu. Tinggal kita jaga frekuensinya, samakan frekuensinya itu dengan frekuensi bumi gitu. Frekuensi bumi itu mumpung masih ingat ya ini. Itu ada frekuensinya itu sangat rendah sekali gitu. Nah, frekuensi bumi itu dia bisa kita kunjungi itu tepat sekali di sepertiga malam gitu. Nah, itu wallahu alam analogi atau cocokologinya gitu ya. Kenapa Allah memberikan pengampunannya di sepertiga malam gitu. Itu kalau dari segi ilmu sainsnya itu di sepertiga malam tuh frekuensi kita tuh persis sama dengan bumi gitu. Jadinya antara bumi sampai ke atas itu satu frekuensi. Makanya ketika ada manusia yang beraktivitas pada saat itu, terutama aktivitasnya itu adalah aktivitas spiritual, gitu, aktivitas ibadah, itu bakal cepet gitu. Jadinya ibaratnya itu dapat kendaraan khusus dari Allah gitu ya, untuk bisa apa yang kita mau bakal insya Allah kewujud. Selama masih di dalam nalar manusia kayak gitu. Dan banyak lagi yang kita bahas di Melek with Advance lebih mendalam. Nah, itu teman-teman siapin aja otaknya gitu. Gosong. biar nggak gosong gitu. Karena benar-benar kajiannya nanti yang nanti siap ikut gitu ya, karena dia nggak berbayar, tapi teman-teman mesti siapin diri. Ya siapin dirinya, itu mesti nanti siapin juga Al-Quran, kalau bisa ada yang terjemah, bebas mau pakai yang versi digitalnya di HP atau yang cetaknya gitu. Nanti kita ya saya bantu kuatin juga dari segi akidahnya supaya nanti nggak kemana-mana. Ya di Al-Quran itu juga dibahas itu gitu. Kemudian dari segi sainsnya juga nanti bakal kita buka penelitian-penelitian dari luar dan juga penelitian-penelitian dari guru-guru saya supaya nanti langit buminya gitu ya ilmu langit sama ilmu buminya itu benar-benar kokoh gitu. Jadi bisa ngejelasin ke orang-orang awam secara gamblang juga gitu. Karena kan nggak mungkin ya kalau saya bantu ngejelasin ke orang-orang lain juga gitu. Jadi ya silakan nanti teman-teman bagikan ke orang-orang lain yang sekiranya itu cocok. Kalau misalnya nggak cocok ya harus praktekkan ke pribadi aja gitu. Nah, itu berkaitan dengan melek duit. Ada yang mau ditanyain sebelum lanjut? Kalau masuk mana Mas? Kalau kaum rebahan masuk mana Mas? Tergantung rebahannya gitu ya. Rebahannya itu rebahan kalau misalkan akalnya dia kayak masih aktif
juga nggak anu ya Mas ya. Kalau rebahannya dia tuh lebih banyak partikel apinya gitu. Nah, itu dia apa bakal sulit gitu. Tapi kalau biasanya kalau banyak partikel apinya buka chat gitu ya, buka media sosial, nyari Pak Anies menghujat isinya gitu. Atau yang lain gitu, isinya menghujat gitu. Berarti Tapi MDA kalau nanti tuh ini ya, Jadi 60% ini ya Mas Wah ya, ya Mbak Dian dulu deh. Kayak gini, nggak bagi apa api itu nggak hanya emosi dalam menanggapi hal apapun, bukan emosi dalam marah-marah aja, tapi ada hal yang memicu sedikit gampang tersulut gitu marahnya gitu. iya. Dia kayak gini, itu kita kembali ke MD basic gitu ya. Jadi kita tuh boleh positive thinking, kita juga boleh positive feeling, negative thinking gitu. Berkaitan dengan marah tuh tergantung, marah itu dia energi dominannya itu ketika dia marah lebih banyak energi apinya kah, lebih banyak energi buminya gitu. Karena Rasulullah juga kan pernah marah-marah beliau. Jadinya marah-marah itu juga dibenarkan dalam agama Islam, tergantung Iya. tadi marah-marah itu kayak gimana kayak gitu. Karena ada teknik memarahi orang lain itu ada nah, itu dia marah itu pakai akal atau pakai nafsu. Oh iya. Marah itu pakai apa namanya ya? Pakai nafsu lah ya. Ya gampangnya ya istilahnya pakai nafsu lah kalau kita Indonesia ya. Gitu. Iya. Jadinya pakai emosi, akibatnya akalnya tumpul kayak gitu. Sama Iya. juga dengan rebahan tadi, kalau rebahan pakai nafsu, ya nggak bakal dapat apa-apa gitu. Selain ngabisin waktu. Berarti MDA ini nanti lebih fokus ke 60% bumi, 40% api gitu ya, Mas? Atau Apa ya? frekuensinya 50-50? Lebih kita dominankan kayak gini. Jadinya ini yang dari guru saya ya. Jadinya ini kan kita frekuensi standar kita kan manusia gitu. Ini batas normalnya. Batas derajatnya ya. Nah, ini menungso gitu. Manusia. Di bawahnya itu kan hewan. Di bawah hewan tuh ada hewan ternak. Ini lebih rendah dibandingkan hewan. Kalau hewan kan masih bisa bebas gitu ya, liar kemari. Kalau hewan ternak yaitu disuapin terus gitu. Nah, manusia yang nggak bisa mengendalikan energi apinya, angka murkanya itu lebih besar gitu ya, itu dia lebih rendah dibandingkan hewan ternak. Posisinya di sini gitu. Nah, kalau partikel apinya tuh lebih dominan dikit dibandingkan buminya, kemungkinan derajatnya masih hewan. Makanya ada ya ulama-ulama kita mengatakan ketika haji gitu ya, ini yang haji bukan manusia semua gitu. Ada yang hewan, gitu. Ada yang kepalanya kayak ular, gitu. Kayak babi gitu ya. Itu tadi dibukakan ulama-ulama kita tuh dia udah sampai dimensi tertentu gitu ya, ada yang dibukakan sama Allah gitu. Jadi ketika ngeliat itu tangis beliau. Nggak ada yang muslim gitu. Nah, muslim itu gelombangnya tuh di sini, hamba Allah. Ini teman-teman yang ikutan diet smiling, ini ada saya bahas kayak gini. Jadi meskipun bahas tentang diet, ada bahasan tentang hamba Allahnya. Gitu. Supaya ketika badannya udah kembali normal, itu tidak untuk aktivitas lain, tapi sebagai aktivitas menghamba kepada Allah. Gitu. Nah, ketika udah jadi menungso gitu ya fitrahnya manusia tadi bumi itu baru fitrahnya manusia itu ya, fitrahnya manusia itu dikejar rezeki. Apapun agamanya gitu. Makanya MD itu dia bisa untuk apapun. Cuma nanti di MD Advance itu saya fokusin ke Islam. Makanya nanti saya minta tolong teman-teman siapin Al-Quran terjemahnya. Jadi kita belajar bareng gitu. Mengenal sama Allah, mengenal sama diri kita. Dan juga kiprah kita di muka bumi itu sebagai apa pilihannya. Setelah ke atas, ke hamba Allah, nanti naik level lagi gitu ya. Naik level lagi jadi
eh, jadi penjaga, jadi guardian. Gitu. Nah, di sini masih khalifah, di sini Abdullah gitu ya, di sini Hafizahullah gitu. Jadi penjaga Islam yang terpercaya. Nah, MDA sama MD itu masih di sini aja level. Kayak gitu Mbak Dia. Jadinya teman-teman yang bukan teman-teman ya, kita manusia yang gelombangnya itu masih api ya, gelombang itu kalau dalam gelombang otak gitu kan ada gelombang gamma. Gelombang gamma itu yang zzz, kayak gini gelombangnya, nggak tenang gitu. Itu orang yang banyak pikiran itu kita turunin gelombangnya. Nah, gelombang bumi itu 0, sekian hertz gitu, lupa saya 0,4 atau berapa gitu. Gelombangnya tenang, santai, adem gitu. Ya sama kita kalau kita rebahan di hamparan padang gitu ya. Tenang kita. Ya itu karena kita asalnya dari situ kayak gitu. Kayak gitu. Berarti nanti fokusnya sampai ke hamba Allah gitu ya, Mas? Enggak. Fokusnya untuk MDA-nya itu? Iya, fokus ke Kalau MDA-nya bisa itu ke atasnya itu nanti pilihan. Nanti ayat-ayat Al-Qur'an yang kita pelajari nanti itu lebih kepada umum gitu. Jadi tidak fokus kepada muslimnya gitu. Nah, di sini level insan. Nah, ini ayat-ayat insan aja, ayat-ayat yang global untuk manusia. Nah, kalau udah jadi insan, naik level kita, ya jadi hamba Allah gitu ya, supaya nanti nggak rugi gitu. Ketika udah jadi hamba Allah, ya jangan diam, mesti naik level lagi. Nah, ini kan 3 tingkatan ya. Gitu. Oh, berarti ilmunya masih bisa kita trigger sendiri ya? Ilmu yang Betul. Mas Fa sampaikan itu nanti bisa kita tingkatin sendiri gitu ya? Iya. Itu Praktekin nanti, sendiri sampai ke level itu ya? Penjaga itu ya? betul. Nanti tinggal ceritain ke saya itu. Oh ini ibaratnya kayak gini ya. Ibaratnya kita naik gunung gitu, kayak Mas Ir gitu, naik gunung gitu. Nah itu saya naik gunungnya lewat jalur, ya guru saya jalurnya ke sini gitu. Nah itu saya bikin jalur kayak gini, naik ke puncak gitu. Ada juga yang bikin jalurnya kayak gini. Ada yang bikin jalurnya di sebelah kanan sini, dia agak panjang jalurnya misalkan, sambil nikmatin pemandangan. Nah ini semuanya benar jalurnya gitu. Nah tiap-tiap jalur itu kan pasti ada posnya kan, ada pos 1 gitu. Ada pos 1 gitu, pos 2, pos 3 gitu, pos 4 sampai pos 7 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas 7. Nah, pos-pos ini perlu teman-teman lewatin dia dan jangan sampai terlena gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nanti jalurnya ke sini gitu ya, ke sini dari pos 1 itu malah nikung dia ke sini. Nah, itu nanti tak balikin, harus balik lagi, ya ikutin jalurnya. Supaya nanti yang porternya itu nggak bingung gitu. Nah, ketika nanti udah sampai gitu ya. Nah, kan udah sampai ke puncak gunung balik lagi. Nah, ketika udah sampai itu nanti tinggal teman-teman olah sendiri gitu ya. Nanti kalau udah ketemu ya sama penciptanya kita gitu. Ini agak tasawuf dikit gitu. Ketika teman-teman udah ketemu sama Allah gitu, itu nanti harus syahadat ulang gitu. Kan kita itu kan sebenarnya kan sebelum masuk ke bumi itu udah muslim semuanya. Semua makhluk, semua manusia gitu. Udah muslim. Itu dia ketika kita di alam ruh itu kita semuanya udah muslim gitu. Dan diperlihatkan oleh Allah, ya nanti kamu di bumi kehidupan kamu kayak gini, rezeki kamu kayak gini, nanti sialnya kayak gini dan sebagainya. Mau nggak jadi manusia gitu? Mau ya Allah, ya udah syahadat gitu. Nah, kita syahadat gitu ya. Dan kemudian ketika syahadat diturunin ke bumi. Nah, ketika diturun ke bumi, itu kan banyak dimensinya. Nah, dimensi-dimensi itu yang bikin kita tuh lupa gitu. Kita anggaplah ini bumi ya, di atas itu. Di atas ini alam ruh gitu. Ya kita turun ke bumi. Nah, itu banyak
banyak terminal dimensi, pos-pos dimensi yang kita lewatin, yang itu bikin kita tuh lupa. Kita masuk ke alam tulang sulbinya bapak kita, gitu ya, sperma, gitu. Kemudian pindah lagi ke dimensi itu dari alam ruh ke dimensi tulang sulbi, itu dimensi ketiga. Ini karena di sini ini saya lupa nama alamnya. Itu ke degradasi, hilang ingatan kita. Masuk tulang sulbi bapak itu hilang ingatan kita. Masuk ke ovariumnya ibu, ke rahimnya ibu, hilang ingatan kita, gitu ya. Kemudian ketika janinnya itu udah 40 hari gitu ya, udah disiapin. Nah, dan jantung kita itu berdetak gitu. Nah, itu mulai hilang gitu. Ya, ingatan. Dimasukin ruhnya di tempat kita gitu. Sampai nanti 9 bulan. Nah, jadilah kita sebagai prototipe tubuh kita udah siap untuk mengarungi kehidupan di muka bumi. Jadilah di sini manusia. Gitu. Nah, tuh tugasnya saya tuh balikin lagi. Teman-teman naik lagi, ya. Kan lupa tuh gitu, lupa naik lagi ke atas. Oh iya tugas saya tuh ini ya Allah ya. Gitu. Oh iya ya udah tahu. Kita udah tahu nanti balik lagi. Nah itu tugas saya tuh mandu teman-teman. Nanti ya ketika udah ketemu DNA khalifahnya, aktivitasnya beda-beda. Ketika nanti prakteknya jurus makronya itu ya, yang jurus terakhir MD. Nanti ketika nanti nulis, ngebikin desain untuk problem solving, itu bakal unik nanti. Dan khasnya masing-masing. Jadi nggak ketergantungan dengan mentor gitu ya. Kalau misalnya ketergantungan dengan mentor, biasanya bakal nggak cocok kayak gitu. Mentor lewat jalur A, ketika dia praktekin, jalur A-nya itu nggak cocok. Gitu. Nanti ketika teman-teman udah sampai, gitu ya, nanti bakal bikin jalur sendiri. Gitu, sesuai dengan kompetensi yang udah Allah siapin masing-masing. Dan itu ada di dalam tubuh kita. Gitu. Tinggal kita aktivasi DNA-nya itu. Seperti itu. Oke, gitu ya. Itu MDA. Nanti kalau ada pertanyaan tinggal teman-teman tanyain aja lagi di grup. Yang tadi dibayarnya itu pakai tugas. Yang teman-teman yang gelombang 1, yang batch 1 itu ya. Ya tugasnya ya dengan itu minimal 4 bulan gitu. Kenapa 4 bulan itu ya? Masih praktek MD itu dia DNA yang terubah dari praktek MD itu masih ada. Jadi sisa energi itu kita pakai untuk MDA. Nah gitu. Nah, untuk melek omset itu kita fokusnya lebih kepada materi yang lebih basic lagi dibandingkan kemarin. Gitu. Karena kayaknya materi yang kemarin lebih berat kayaknya ya diterima oleh teman-teman. Jadinya fokusnya itu ya melek omset itu sebenarnya semi itu ya. Seminya MDA gitu. Enggak berat Mas Fan, tapi dari bulan pertamanya aja tuh mencernanya itu lama banget, panjang banget. Karena kan step-nya tuh cepat, diri, terus produk, terus orang lain gitu kan. Nah, diri sendiri aja tuh, ya itu di MD itu aja, kayaknya diri sendiri itu emang harus benar-benar, kalau kan kata Mas Fan tadi, kalau motivasi, kalau perbaikan diri itu berdasarkan dari motivasi itu kan lemah ya, motivasinya itu inspirasi itu kan lemah ya. Kalau motivasi dalam dirinya itu dari dalam diri itu yang bikin kuat kan ya. Nah, MO yang bulan pertama itu kan menggali sebenarnya di dalam diri, bukan karena inspirasi, tapi menggali dirinya itu. Nah, terus di bulan keduanya produk, bulan ketiganya energi ke orang sendiri. Jadi
Saya jujur yang materi MO itulah yang membawa saya sampai sekarang mencari, oh ternyata diri ini sendiri masih banyak ininya, gimana ke produk, gimana mempengaruhi energinya ke orang lain gitu kan. Karena selama ini dalam pembicaraan dari kita memberikan penjelasan sama orang lain secara offline gitu kan, gerak tubuh orang ini selalu menolak gitu kan, Mas Fa kasih tahu kan isyarat-isyarat orang menolak gitu kan ya. Oh baru memahami diri ini sendiri pun mengisyaratkan dia untuk menolak gitu kan. Jadi otomatis dia pun menerima energi itu juga langsung menolak kita. Nah, balik lagi, berarti energi apa yang ada di dalam tubuh itu yang harus diperbaiki agar orang apa yang kita jelasin orang menerima gitu ya kan Mas Pak ya. Betul. Jadi itu. emang penjabaran di bulan pertama yang itu aja tuh butuh panjang penggalian saya sampai sekarang produk aja masih enggak mau lanjut ke produk, balik-balik lagi ke diri sendiri kok masih ada yang harus dibenahi gitu. Nah pas Mas Fa jelasin tadi semua itu, ini emang betul-betul energi itu emang bukan karena kita mencari kita ingin sesuatu, kita ingin menjadi sesuatu itu bukan karena inspirasi orang, pengen kayak orang itu si itu jadi begini, si ini sekian sedekahnya, bukan, tapi balik ke diri kita kenal karakter asli diri kita sebenarnya kayak apa. Dan karena selama ini mungkin kita hidup atau kan yang mempengaruhi kita itu kan lingkungan lingkungan terbesar kita itu kan lingkungan ya. Mungkin kita hidup selama ini itu bukan di karakter yang semestinya kita harus miliki. Jadi berseberangan. Nah, di saat kita udah memahami nih, ada konflik di dalam tubuh nih. Ini tuh enggak gue banget gitu loh. Kok pokoknya bukan gue banget dan kita harus mencari, misalnya belajar agama segala macam. Itu kan masih konflik batin gitu ya kan, karena enggak mengerti masalah energi gitu kan ya. Jadi konflik batin. Nah, jadi setelah kalau yang saya pahami setelah di MO kemarin, oh ternyata energi itu emang ada gitu. Energi tubuh kita itu penuh dengan energi dan energi ini akan mempengaruhi luar. Jadi bukan orang lain yang harusnya kita jadikan patokan untuk merubah diri kita, tapi diri kita sendiri. Kita mau seperti apa energinya, biar di sekeliling kita juga energinya, biar kita memancarkan energi yang positif. Lalu energi itu juga akan balik ke yang kita juga akan menarik energi yang sama ke tubuh kita dan semuanya akan baik-baik saja gitu kan. Betul. Karena manusia itu makhluk induksi gitu ya. Makhluk induksi itu dia makhluk yang mudah diwarnai kayak gitu. Iya, Terus satu lagi Mas Fah, tadi kan tubuh kita itu terdiri dari 3 komponen dan yang kita nikmati pun juga terdiri dari 3 komponen ya, tanah, cairan dan gas gitu kan ya. Terus sumber utamanya matahari gitu ya. Kemarin itu sempat baca. Tapi emang emang kita kegiatan kita sekarang itu emang orangnya kebanyakan rebahan ya, jarang menikmati matahari gitu. Nah, kemarin-kemarin kan Mas bilang untuk menapak. Tambahan juga, tambahan wawasan lagi ya, jadinya sebenarnya kita itu makhluk cahaya. Iya, makhluk cahaya. Iya. Jadi emang tubuh kita kayak sujok aja kan butuh matahari untuk menjalankan warna-warna itu ke tubuh kita gitu kan ya. Nah, yang kita makan itu dari tumbuhan segala macam, tapi kita masih mendem di rumah, nggak kena matahari. Makanan itu, tumbuh-tumbuhan yang kita makan itu tidak bekerja dengan semestinya dengan tubuh kita. Makanya ada konflik antara ada hal yang membuat di tubuh kita itu nggak nyaman lah, sakit lah gitu. Jadi kita harus bergerak keluar, bergerak, yang kedua ya nikmati matahari itu gitu Mas ya. Betul. Makanya disunahkan kalau sholat berjamaah itu di masjid gitu. Supaya tadi ada salah satu keberkahannya itu supaya kita bergesekan kena matahari yang lain. Jadi nggak harus kita kena matahari. Kita ngobrol kayak gini, ini kita ngezoom nih, ini kita nabrakin cahaya matahari kita. Jadinya kita bikin semesta.
bikin semesta, bukan semesta, bikin galaksi sendiri, galaksi melek gitu. Nah dari galaksi melek itu kan hadisnya kayak gini kurang lebih, artinya apabila anak Anda berkumpul di pagi hari, maka para malaikat di langit itu mendoakan mereka hingga pagi hari kayak gitu. Apalagi kalau yang diobrolin itu ilmu, nah itu ya seluruh makhluk di muka bumi itu bakal memohonkan pengampunan kepada kita semua. Kok bisa kayak gitu gitu ya? Ternyata ketika kita ngumpul, itu tubuh bioplasma kita tuh saling berbenturan cahayanya. Yang Iya. itu yang menjadikan tubuh bioplasma atau tubuh cahaya kita tuh makin terang benderang. Nah, makin Iya. terang benderang cahayanya, malaikat di langit kepo, itu apaan sih yang terang gitu. Turun mereka, oh manusia lagi ngumpul gitu ya. Lagi ngebahas ilmu, nah itu mereka kepo ngedoain. Kenapa Iya. bisa datang malaikatnya? Karena satu frekuensi. Kan cahaya ketemu sama cahaya, nggak mungkin cahaya datang kepada Iya. kegelapan. Iya Gitu. benar. Makanya kalau duduk di majelis ilmu itu malaikatnya datang gitu. Iya. Karena alam Karena malaikat cahaya. itu kan satu tingkatan aja dengan alam kita, alam malakut sama alam mulk gitu. Kalau dalam Oh, filsafat gitu ya. ya. Cuma satu lift aja, satu tingkatan. Langsung turun mereka. Nah, kitanya itu mesti naik level ke alam yang ketiga. Ruhnya kita itu ya. Ruh itu bahasa kitabnya. Jadi, kalau diterjemahkan itu idrak silah bilah gitu ya, kesadaran hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, itu saya sederhanakan biar bisa dicerna itu jadi kata melek gitu. Melek tuh ya bukan hanya matanya melek gitu. Tapi kesadaran kita, akal kita gitu ya, bukan akal sih ya, tapi benar-benar kesadarannya kita gitu. Akal itu Iya. tulus dari Allah gitu ya. Ya kacamata itu akal itu. Kacamata supaya ruhnya kita tuh bisa ngebedain mana nih dimensi manusia, mana dimensi jin, mana dimensi malaikat, mana dimensi Tuhan gitu. Jadi kita kalau bertanya ya tanya langsung ke Tuhan gitu. Dan para ulama gitu ya, para guru mentor itu membimbing sebagai porter kayak gitu. Biar kita tuh bisa paham maksud Tuhan. Nah, kalau kita masih belum bisa paham ya kita minta bantuan ke orang yang bisa ngebaca. Nah, itu fungsinya guru mentor tuh di situ. Api yang di dalam tubuh kita itu bermacam banyak jenisnya ya Mas Foya. Ada di Iya, pikiran, ada di perasaan, ada di perbuatan, dan betul. di 3 macam itu pun juga ada cabangnya lain gitu ya Mas Foya. Iya, cabangnya tuh ada 365 jenis gitu. Nah, itu perlu ya nggak harus semuanya kita tambal-tambal atau dibersihin. Iya. Cukup kita tadi ilmu Pareto. Mana sekiranya aktivitas yang tadi portal-portal energi yang itu kita bersihkan, itu ketika dibersihkan semuanya juga bersih. Kayak gitu. Jadi biar kita nggak capek ngebersihin semuanya gitu ya. Nah, pentingnya ilmu tuh gitu. Ilmu itu adalah salah satu sarana untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Gitu. Kalau nggak pakai ilmu, jadinya lambat ketemu sampai kepada keberhasilan tadi. Ya berhasil, cuman lama kayak gitu. Sama halnya ini ya, kan inadina indallahil Islam itu. Jadinya semua agama di muka bumi itu benar sampai kepada Allah. Tapi yang Allah ridho itu jalurnya adalah jalur Islam kayak gitu. Agama-agama itu semuanya benar, tapi yang Allah ridhoi ya cuma Islam. Iya. Nah, maksudnya kayak gitu. Jadi karena kenapa Islam? Karena Islam tuh paling simpel, mudah, nggak perlu yang neko-neko gitu ya. Gitu. Kalau misalkan dikaji secara sudut pandang apapun itu masuk semuanya, sudut pandang sains, sudut pandang tasawuf gitu ya, sudut pandang ilmu macam-macam itu masuk semuanya, neuroscience sebagainya itu masuk. Ya karena Islam itu bukan bikinan manusia, tapi langsung Allah sendiri yang nurunin ke muka bumi. Jadinya lebih simpel. Nah itu tadi ya partikel apinya itu dikurangin gitu, partikel buminya itu dibanyakin, nanti bakal cepat rezekinya bakal naik kayak bumi gitu. Nah itu di tempat-tempat lain itu metodenya juga sama, ada juga yang kayak gitu ya bukan metode ya, fikrohnya itu sama, jadi tingkatannya tetap ada 3 kayak gini. Ada fikroh gitu ya, pemikiran, ada torikoh,
sama uslub gitu. Torikoh itu metodenya, uslub itu caranya. Nah, fikrohnya tadi, jadinya unsur buminya dibanyakin, unsur apinya itu dipanasin. Cuman torikoh sama uslubnya tuh beda-beda. Ada pakai jalan yang haram, ada pakai jalan yang halal gitu. Ada pakai jalan agama, ada pakai jalan sains gitu. Kalau saya tuh senang menggabungin kedua-duanya antara agama dengan sains gitu, supaya lebih apa itu ya, kebenaran kan seperti itu ya. Jadi kebenaran itu adalah dia memuaskan akal, menenangkan batin, dan sesuai dengan fitrah manusia. Nah, itu saya selalu nyari hal kayak gitu. Jadi kalau misalkan belum ketemu, itu kadang saya nggak berani, bukan kadang ya, ya kayak nggak berani nyampein sampai ketemu yang benernya. Gitu. Nah, yang di melek duit, melek omset yang angkatan kedua itu lebih basic lagi gitu. Jadi yang fokusnya itu adalah kalau melek duit basic itu dia udah praktis. Jadi saya anggap tuh karena teman-teman udah selesai di melek duit gitu ya. Saya anggap energinya tuh udah stabil, jadinya bisa dipraktekkan untuk eksekusi ngeperbaikin bisnisnya kayak gitu. Sesuai dengan energinya masing-masing. Nah, kemudian hasilnya kemarin itu saya masih belum puas, jadinya diturunin materinya. Materinya tuh yang pertama tuh lebih kepada toharoh kalau dalam kitab dari kelompok Imam Maliki gitu ya, lebih kepada pembersihan gitu. Kalau misalkan dalam kitab-kitab fikih Imam Syafi'i itu kan langsung praktek ya, jadi ya niat kemudian sholat gitu. Nah, kalau di dalam kitabnya imam-imam Maliki ya itu lebih kepada taharoh. Nah, jadinya pembahasan awal itu lebih kepada pembersihan, energi cleansing gitu. Jadi pembersihan energi. Nah, ketika energinya itu dibersihkan, oh ya, lebih bawah dibandingkan emosi itu energi gitu tadi yang jawaban Mas Ir. Jadi ketika energi negatifnya itu dibersihkan, maka nanti otomatis gitu ya, emosi negatifnya itu bakal bersih gitu. Kemudian perilaku negatifnya itu bakal bersih. Misalkan ada kecanduan apa gitu ya, itu energi negatif yang dibersihkan itu yang candu itu bakal bisa hilang gitu. Kalau misalkan ada produk, misalkan tadi kalau rebahannya itu rebahan jadi candu, ketika dibersihin rebahannya itu ya jadi produktif kayak gitu. Nah, itu yang kita bahas di awal-awal di bulan pertama gitu. Nah, kemudian setelah dibersihin, maka perlu praktek yang lebih cepat untuk bisa sampai kepada tujuan. Itu kita bahas deal down mastery. Bagaimana kita punya pekerjaannya itu bisa langsung cepat selesai. Gitu. Sesuai dengan temponya juga ya. Kalau misalkan perlu waktu lama, misalkan 3 bulan, ya dalam tempo 3 bulan itu benar-benar 3 bulan itu bisa selesai. Gitu. Nah, itu ada rumusnya. Kemudian yang ketiga, masuk ke dalam bulan kedua, gitu. Jadinya materinya itu 2 pekan sekali, gitu ya. Sisanya itu coaching. Materinya 2 pekan sekali, sisanya coaching. Mungkin juga ada Zoom tambahan. Ya kalau misalnya nanti dibutuhkan gitu ya, ada Zoom bareng-bareng di luar materi yang dikhususkan. Yang kedua itu fokusnya kepada to-do list. Jadi to-do list-nya itu didesain ulang supaya konsentrasi mindset-nya itu bisa meningkat. Lalu basic element gitu ya. Ya itu basic element tadi itu udah kita sampaikan, elemen bumi tadi. Nah, saja nanti lebih mendalam. Elemen bumi yang dimaksud itu apa aja yang perlu kita install dalam tubuh gitu. Nah, kemudian di bulan yang ketiga itu ada call market. Nah, ini lebih kepada fokus kepada aktivitas yang simpel yang nggak ngabisin duit tapi juga bisa langsung berdampak ke dalam penjualan gitu. Ada call market, kayak call itu maksudnya kayak opinion leader. Itu kalau teman-teman dapat itu bakal cepet nanti penjualannya, larisnya. Sama muamalah seduit gitu ya. Jadi aktivitas muamalah di dalam Islam yang ini juga ya jarang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita gitu ya. Jadi ada di dalam fikih-fikih kitab fikih Islam itu di bagian muamalah itu ada aktivitas-aktivitas yang kalau kita kerjakan itu pasti bakal dapat duit cepat kayak gitu. Bahkan aktivitas kita tuh dibantu langsung sama Allah gitu. Itu ada.
Nah, untuk bisa mempraktekkan hal itu gitu ya, syaratnya itu kita mesti jadi Khalifah art dulu. Jadi kalau misalkan unsur apinya itu lebih dominan, ketika nanti prakteknya itu nanti bakal bakal gosong gitu, dijamin. Tapi kalau unsur buminya itu lebih dominan, bahkan menguasai energi buminya menguasai tubuh kita, itu ketika dipraktekin insya Allah bakal subur. Subur, makmur, gemari paruah gitu, Tanjung Kimpul dan sebagainya. Nah, itu untuk melek duit. Dan juga ada tambahan bonus ini untuk pendukung aja sih ya. Yang pertama itu adalah coachingnya 1 jam per bulan. Kalau di melek omset sebelumnya itu adalah coachingnya dibanyakin gitu ya, makanya materinya beda-beda. Kalau ini saya samain semuanya karena lebih ke basic semua. Nah, ada juga tambahan itu audio frekuensi untuk pembersihan jiwa gitu ya, energi cleansing itu kurang lebih 1 jam audionya itu. Nanti teman-teman dengerin secara mandiri. Nanti ketika dengerin itu ada adab-adabnya supaya nanti hasilnya itu bisa maksimal. Jadi dengerin sendiri nanti secara mandiri bisa secara manual gitu ya. Cara mandiri bisa ngebersihin energi di tubuhnya. Gitu. Nah, cuman nanti hasilnya beda-beda tiap orang. Nanti kalau misalkan ada yang nggak cocok dengan audionya, itu nanti saya siapin audio yang lain. Gitu. Nah, tiap orang emosinya beda-beda. Kalau misalkan tingkat emosinya itu tidak terlalu parah gitu ya, tidak terlalu pekat. Kalau di dalam tubuh aura itu, ya auranya itu agak gelap. Gitu. Misalkan auranya hijau, hijaunya agak gelap. Nah, itu agak apa? Frekuensinya beda lagi. Gitu. Nah, ini yang saya bagiin itu yang cocok untuk kebanyakan orang. Nanti kalau misalnya ada yang orang khusus, nah itu terapannya khusus juga. Juga ada nanti bonusnya Drip Sender. Ini aplikasi WA yang udah saya pakai itu lebih asik dibandingkan WA Sender yang sebelum-sebelumnya saya gunakan gitu. Dan simple, nggak harus buka laptop kalau aplikasi WA lainnya itu pakai laptop gitu ya. Nah, ini pakai HP aja, bahkan emak-emak juga bisa main gitu. Dan settingannya asik gitu, simple, mudah UX-nya. Itu untuk menghandle ya pelanggannya supaya nanti nggak kerepotan kalau udah banyak gitu. Nah, kemudian khusus yang udah punya website kemarin itu nanti bakal ya anak-anaknya saya gitu ya, ini udah mulai masuk pembelajaran ya, yaitu anak-anak di kampus sudah mulai turun kuliah lagi. Nah, itu mereka kebetulan kan saya ngampu 3 mata kuliah gitu. Untuk 3 bulan yang akan datang saya. Mata kuliah programming, kemudian digital marketing gitu, sama SEO copywriting. Nah, itu nanti mereka tak ajarin dan juga bakal ngebantu website-nya teman-teman gitu. Supaya punya dasar artikel minimal. Nah, itu aja sih overview-nya berkaitan dengan melek melek duit ya, sama melek omset untuk bisnis. Gitu. Alhamdulillah. Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyain berkaitan dengan melek AdSense maupun melek omset. Saya baca chat dulu ya. Banyak, ada 55. Cukup aneh Bang, cukup. Oh iya, jadi emang tasawuf di kita itu agak itu ya. Tadi tuh saya pas ada kondangan gitu, tetangga sebelah ngobrol-ngobrol juga, tetangga jalur sebelah itu sering ngadain kajian gitu, kajian tasawuf gitu ya. Nah, itu saya tanyain dari tarekat mana gitu. Ya ngobrol-ngobrol, nah itu kebanyakan emang di Indonesia itu tasawufnya itu tasawuf sakau, istilahnya kami di Banjar Sakau itu ya ketika sampai ke atas itu lupa turun kayak gitu. Jadinya ngomongannya macam-macam aneh-aneh.
Nah, kalau saya tuh mempelajari tasawuf praktis. Jadi tasawufnya itu ya tadi akalnya kita tuh tetap connect gitu, tetap connect. Jadinya ketika udah sampai kepada eksistensinya kita sejatinya itu apa, itu harus turun ke bumi gitu ya, fitrah. Karena kita tuh makhluk bumi gitu, bukan malaikat gitu ya, bukan makhluk atas. Kita punya amanah dari Allah untuk mengelola bumi. Nah, itu informasinya itu udah di Allah bocorin ketika kita itu di alam ruh gitu. Karena lupa, jadi kita mesti naik lagi, ingat lagi. Nanti bakal dibocorin gitu sama Allah. Nah, itu teman-teman mesti mengalami sendiri gitu ya ketika nanti udah sampai ke situ. Nah, tugasnya saya tuh ngebantu supaya teman-teman sampai. Gitu. Nanti bakal saya tagihin supaya turun ke bumi lagi, dapat apa aja gitu. Dan ini nggak ada unsur, sebenarnya ini nggak ada unsur spiritual gitu ya, nggak ada unsur meditasi juga. Itu pure tadi ilmu bumi, sains. Yang dimana kalau di barat sana itu mereka karena nggak sabar ya, dan juga mereka nggak paham agama gitu. Itu mereka menggunakan ketika diteliti orang-orang udah sampai kepada tingkatan tertentu, itu diteliti oleh mereka, itu yang terjadi adalah reaksi kimia di tubuhnya. Nah, karena terjadi reaksi kimia, maka mereka cukup bikin obat-obatan yang memberikan reaksi kimia ke tubuh. Nah, dibikinlah narkotika gitu ya, narkoba. Ini narkoba jenis ini bakal nanti mengaktifkan kelenjar pituitari. Ketika pituitarinya diaktifkan, nanti bakal cakra ajenanya itu aktif gitu ya. Ketika cakra ajenanya aktif, nanti pinealnya bakal aktif. Dari situ nanti dia bakal bisa mengakses kesadaran-kesadaran yang lebih tinggi. Kayak gitu. Yang Oh kayak iya, oke ya. Itu ya Mas Fah, Marsyanda itu pernah bilang kalau dia tuh harus mengkonsumsi narkotika itu buat salah satu obat terapinya katanya. Iya, nah itu orang-orang yang tadi, yang nggak sabaran. Padahal ada cara yang lebih simpel, yang lebih mudah, cuman prosesnya itu lama emang. Ya perlu istiqomah tadi. Gitu. Karena kalau keseringan juga bakal sakau juga. Kalau ya itu orang yang nggak sabar nggak pakai obat ya, pakai motivasi gitu ya. Jadi motifnya dari luar. Nah, ini kita fokusnya lebih kepada inspirasi. Jadi yang di dalam yang kita setting, kita fitrahin kembali. Gitu. Kembali ke karakter yang seharusnya ya Mas Fah ya. Iya, karakternya kita tuh karakter bumi, karena kita diciptakan dari tempat yang terendah gitu ya, bumi. Iya. Cukup itu aja. Jadinya ya kalau hal-hal yang lainnya tuh bonus saja. Gitu. Tanpa ngikutin kajian Ustaz Salim, itu saya ustadz itu semua tak ikutin. Yang benar gitu ya. Yang nggak benar, ya kayak Bu Janda nggak saya ikutin. Gitu. Ya untuk nambah wawasan. Tetap kalau ustadznya saya itu orangnya nggak mau ditampil ke publik. Guru utama. Healing. Ya, healing. Itu kalau kita udah sampai pada taraf tertentu, kita bakal auto healing gitu. Jadi nggak perlu hal healing kayak anak-anak Jaksel lagi gitu ya. Kalau udah sampai pada Jaksel itu refreshing gitu Mas Fah. Dibilangnya healing. Pencernaan bahasa mereka kurang tepat. Kita bisa nilai, oh ini udah tadi ya. Kalau lihat cepat api, saya ngerasa pas dijelasin efek kurang api, saya juga ngerasa. Jadi gimana sebenarnya keadaan api saya? Ya itu perlu dikenali keadaan apinya. Jadi perlu ngobrol dengan diri sendiri. Jadi kita tuh harus bisa membedakan diri kita dengan yang Allah titipin di tubuh kita, gitu ya. Jadi badan saya ini ya, muka, tangan, kaki itu bukan aslinya kita, gitu. Ini bukan aslinya saya. Nah, move in itu kita mesti ketemu sama dirinya kita, gitu ya. Kalau dalam
apa itu, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, maksud mengenal dirinya itu nanti di MDA itu kita ngambil lebih mendalam mengenal dirinya. Tapi apa, Iya. mengenal diri itu ya ruhnya kita gitu ya. Mengenal diri. Ya, bukan hanya karakter, bukan hanya kebiasaan, tapi yang sangat esensial dari dirinya kita itu perlu kita kenali. Gitu. Nanti ketika udah kenal itu nanti bakal gampang gitu. Nah, itu ketika proses mengenal diri tadi itu mesti kuat gitu ya. Nanti kalau nggak kuat nanti bakal ya apa, karena kita tuh punya ada itu ya, ada bisikan-bisikan goib di kedua telinga kita. Ada bisikan malaikat sama bisikan jin. Kadang kita merasa yang ngomong di dalam diri kita tuh kita, padahal itu bukan kita. Nah, itu teman-teman harus bisa ngebedain itu dulu latihannya. Sampai nanti bisa ngebedain, nah baru nanti bisa pair-nya tuh udah mentok, lalu nanti bakal jumper gitu. Nanti minta tolong ke Allah gitu. Nah, minta dibukain kembali catatan DNA itu apa aja. Baru nanti berkiprah ke muka bumi sesuai dengan DNA yang udah Allah setting gitu. Auto kebuka dong black box-nya Mas Wah. Betul, yang kotak hitam sebelah kanan kiri kanan bawah itu ya, yang dalam Johar Window gitu. Masih udah tahu nggak Johar Window atau masih udah lupa? Masih ada simpanan. Nah, itu black box-nya itu kebuka. Nah, black box itu ya nanti bakal jadi tongkat Musa gitu ya, atau apa gitu yang jadi penolong. Tongkat Musa jadi air jam-jam dan sebagainya. Saya lupa ya yang black box itu di mana itu ngejelasinnya. Intinya Johar Window atau ketik aja di Google Johar Window kelihatan tentang kompetensi yang kita nggak tahu, orang lain nggak tahu, itu kompetensi yang udah Allah siapin untuk kita untuk bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, dan kompetensinya itu udah Allah install di tubuh kita, tinggal kita aktifasi aja gitu, di on kan, nanti semua masalah itu bakal selesai gitu. Bahkan ketika selesai itu kita nggak sengaja selesai masalahnya itu ketika udah satu frekuensi kayak gitu. Panjang ceritanya. Iya, panjang banget. Makanya belajar itu kata Rasul kan dari kecil sampai yang lahat. Sampai yang lahat. Nah, nggak ada stopnya belajar. Karena masalah kita tiap hari makin banyak gitu. Jadi kalau segitu aja nggak bisa menyelesaikan masalah yang lebih gede. Gitu. Jadi perlu belajar terus. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan ya obrolan kita malam ini, dan terima kasih udah ngulangin waktunya. Nanti saya ya seperti biasa diposting di YouTube dulu, baru nanti di share ke grup gitu. Oke, itu dulu saya akhiri ya. Terima kasih udah kepada teman-teman udah luangin waktunya. Sekali lagi kita dengan baca hamdalah. Siap, oke. Terima kasih banyak Mas Pak. Alhamdulillah. Ya, dan kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Pak. Terima kasih banyak Mas Pak. Oke, sama-sama. Oke, saya tutup ya. Ya Bang.